fasilitas negara. Berkerumun ratusan orang. Ini kan kalau menurut saya ini sudah melakukan pembangkangan. Kalau sampai ada bahasa pemerintah daerah melakukan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamu kita kali ini banyak statusnya. Tokoh Situ Rawa Arum, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Cilegon, Hussein Saidan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh dibuka lah Bang. Sehat lagi. Alhamdulillah sehat, cuman agak sumeng dikit nih, kurang tidur. Tapi ya mudah-mudahan semuanya kalau musim hujan. Amin, amin. Bang, sehat kan nih? Sibuknya apa hari ini? Ya aktivitas sehari-hari lah biasa Kuliah. Dan ini jaga Rawa Arum. Betul, masih tetap eksis lah kalau Rawa Arum. Iya, soalnya identitas banget itu. Yeah. Saya mengenal Bang Hussein dari pertama ke Cilegon, kenalannya di Situ Rawa Arum. Yeah. Wawancaranya di Situ Rawa Arum, dan kalau main juga di Situ Rawa Arum. Bang, beberapa hari ini saya menyaksikan beberapa tayangan Facebook Abang ya. Dan terakhir saya lihat Abang hadir di acara forum apa itu, Daulat Rakyat apa itu ya? Ya, Daulat Rakyat. Dan Hussein Saidan tidak berubah, yang mengkritik dari sejak saya ingat waktu masih kepemimpinan Pak At, Pak Iman ya. Padahal katanya orang dekat, tapi kadang-kadang Abang tajam juga. Nah sekarang era Heldi Sanusi, pemimpin baru hasil Pilkada 2020 ya. Dan banyak program yang menurut saya secara kasat mata itu pro rakyat, ya kan? Tapi Abang kenceng banget. Apakah karena ini perbedaan politik Pilkada belum selesai? Karena Abang kemarin nggak dukung Heldi ya? Gimana tuh Bang? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa nih. Jadi saya kira semua orang juga tahu lah ya, apalagi masyarakat Cilegon, saya semenjak kepemimpinan Pak At dulu juga sama, walaupun dekat kita kritisi, bahkan lebih ekstrim dah dari sekarang. Terus Pak Iman juga pada saat pemimpin kita kritisi, ya sangat luar biasa dulu, malah kan artinya baru sekarang melandai-landai aja, nggak terlalu ekstrim menurut saya. Nah persoalan pertanyaan tadi saya pikir tidak ada kaitan. Karena bagaimanapun siapapun pemimpinnya pasti kita dukung. Memang cuman cara mendukungnya. Ya pasti dukung lah. Tapi yang kita lihat saat ini kan ya secara kasat mata memang Pak Heldi pro rakyat. Tapi yang saya rasakan, kami merasakan hasil analisa kami ada beberapa yang melenceng. Ya. Melenceng program-program itu dari contoh dari dasar yang disampaikan sekarang RPJM misalnya, ya kan, program rencana pembangunan jangka menengah ini kan harus apa ke dasarnya ya dari RPJP kan, rencana pembangunan jangka panjang. Nah ini kan 25 tahun, belum masanya belum habis. Harusnya ada ya alurnya harus dasarnya dari situ dulu jelas. Yang saya lihat ini ada berapa persoalan rancangan pembangunan jangka menengah yang memang dibuat semau dewek gitulah, jadi tidak menghiraukan aturan-aturan yang seharusnya dijalankan. Artinya asal pro rakyat, betul, aturan diabaikan gitu. Diabaikan. Kayak contoh awal dari pelabuhan BCM ya, Wanasari, terus Lingkar Utara ya kan, terus Rawa Arum saya lihat tidak ada artinya sosialisasi bahwa Rawa Arum prioritas gitu kan. Padahal dari 2005 kan sudah digagas awalnya bahwa Rawa Arum adalah skala prioritas pembangunan untuk masyarakat Cilegon, untuk wisata Rawa. Di RPJP ada, sekarang di RPJMD nggak ada. Sepertinya tidak ada untuk sekarang saya lihat. Artinya tidak ada, saya lihat
kelihatan banget itu kan. Terus yang lain-lain kaitan dengan janji-janji beliau tuh satu pun belum ada yang direalisasikan gitu. Kan baru 3 bulan, Bang. Ya sekalipun 3 bulan kan harus ada kejelasan. Janji beliau ini mau direalisasikan atau tidak. Nah kalau mau direalisasikan ya segera, kapan waktunya. Sampai selama menjabat misalnya 3 tahun, tahun berapa yang harus direalisasikan janji itu. Kemarin katanya RT RW udah tuh yang 1 juta, lalu kemudian KCS yang ramai itu. Nah gimana tuh? Nah untuk RT RW ini juga kalau menurut saya ini sih malakama. Kenapa, Bang? Untuk anggaran RT RW yang sudah ditentukan per September tahun lalu itu kan 500.000 yang sudah ketuk palu atas persetujuan Dewan. 500.000. Ya, tapi tiba-tiba Pak Heldi membuat suatu tambahan anggaran tanpa persetujuan Dewan. Artinya 1 juta itu 500.000-nya di luar kesepakatan Di luar Dewan. persetujuan Dewan. Artinya di situ ada kesewenang-wenangan wali kota. Secara administrasi sah-sah aja wali kota. Yang dikhawatirkan pada saat pertanggungjawaban laporan nanti, apabila nanti parlemen menolak, ini kan jadi masalah. Dan dana itu harus dikembalikan. Ya. Dilema kan. Jadi menurut saya ya kurang elok lah. Artinya merasa masih bahwa Pak Heldi ini dia masih latah, dia sebagai pemimpin Toyota gitu, bukan pemimpin pemerintah kota Cilegon. Jadi gimana saya aja begitu kan gitu, kira-kira begitu gambaran kami. Ini pemerintahan bukan swasta begitu. Betul, bukan swasta, dan ini ada aturan main yang memang langkah-langkah administrasi aturan tata negara itu harus ditempuh gitu. Jadi ini yang saya khawatirkan, bahwa kami kritik pada dasarnya melihat bahwa kekhawatiran apa yang dicita-citakan Pak Heldi untuk pro rakyat Cilegon baru, Cilegon bermartabat itu belum kami lihat itu. Bagaimana mengataskan pengangguran, bagaimana segala macam, dari situ aja belum terlihat. Programnya kemana? Nah, jadi arahnya ini belum sampai ke tahapan yang menurut saya itu meyakinkan masyarakat gitu. UMKM, saya sih harapkan UMKM itu harus ada pendampingan lah. Ada konsultan yang ditunjuk sehingga pada saat ada uang yang digelontorkan oleh pemerintah itu nggak sia-sia. Endingnya tuh ada pertanggungjawaban itu. Jadi pada saat nanti pemerintah menggelontorkan dana untuk masyarakat itu harus jelas gitu. Kalau mau dipinjamkan, pinjamkan. Kalau mau dihibahkan, dihibahkan. Sekarang ini kan ngambang. Janji politiknya kalau saya jadi, kata Pak Heldi waktu itu, akan saya realisasikan. 25 juta tahapannya kan ada dari berbagai macam itu. Jadi sekarang ya harus diklarifikasi ke masyarakat. Bahkan beberapa hari yang lalu kami sudah membuka posko pengaduan dan itu akan kami tindak lanjut. Pengaduan apa, Bang? Pengaduan dari masyarakat bahwa masyarakat ingin segera direalisasikan gitu. Soal KCS yang pernah dijaga Pak Heldi. Itu pengaduan yang datang seperti apa? Gimana? Pengaduan yang datang dari masyarakat yang ke Abang gimana? Ya pada dasarnya karena masyarakat mendengar baru-baru ini bahwa pemerintah akan merealisasikan, namun tahapannya ya ada tahapan dan itu sebuah bentuk pinjaman, bukan hibah. Nah tapi masyarakat melihat bahwa awalnya Pak Heldi itu mau memberikan cuma-cuma gitu, bukan meminjamkan. KCS maksudnya? KCS ya. Pada kenyataannya udah realisasi? Ada realisasi cuman baru simbolis ya, berapa uji coba uji coba 1 juta berapa orang lah gitu kemarin tuh. Dan kami juga nggak jelas seperti apa. Cuma kan yang lain bawa kan, kartu sih masyarakatnya? Ada bawa kartu. Mereka menyerahkan kartu ke kami tanda terima dan ada bukti-bukti file segala macam. Buah KCS itu diserahkan, tapi pada intinya bukan berupa, kan programnya misalnya buat berobat apa ya? Iya ada berobat, segala macam, tapi itu pinjaman. Dapat informasi kemarin bahwa Pak Heldi itu akan mencairkan KCS itu hanya bentuknya pinjaman, jadi bukan hibah gitu. Tidak seperti yang waktu kampanye. Bukan seperti yang dikampanyekan. Walaupun memang di dalam kampanye tidak menyebutkan mau minjam atau hibah, tidak gitu. Akan mengeluarkan aja bahasanya. Nah Bang, kalau saya lihat, saya justru menyampaikan di depan beliau ya, waktu itu hadir di sini Pak Heldi dengan Pak Sanoji, bahwa mereka mungkin satu-satunya kepala daerah di Banten ya, karena mungkin masih baru kali ya, yang harmonis. Bahkan saya mendoakan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah kalau dilihat dengan kepemimpinan yang lama, memang ada hal baru yang ditampilkan Heldi Sanusi. Salah satunya yang aktif turun ke masyarakat, aktif dengan medsosnya begitu ya. Ada konteks. Nah Abang ngeliatnya gimana? Ya. Saya sih
Karena yang saya lihat tadi realita ya. Ibarat kulit ya, kulit buah-buahan di luarnya mulus, kalau di dalamnya ada sesuatu itu kan pasti terlihat dong lobangnya itu kan. Apakah ada ulatnya atau apa, adalah terlihat. Nah, seperti Pak Heldi ini kan kita melihat betul memang secara kasat mata Pak Heldi harmonis. Tapi saya yakin yang dirasakan Pak Heldi dan Pak Sanusi juga di dalamnya pasti ada sesuatu yang kurang bagus. Gitu, kurang bagus. Kenapa? Ada beberapa hal-hal yang memang menurut saya tidak pernah semacam dimusyawarakan atau dibicarakan. Hal-hal itu mungkin artinya koordinasi masih lemah gitu. Saya lihat seperti itu. Ternyata UPD malah dia lebih percaya kepada tim-tim yang diangkat, namanya tim apa itu, tim 13 itu. Tim 9. Tim percepatan. Tim percepatan dan tim tenaga ahli lah bahasanya. Dan itu menurut hemat saya sih nggak perlu. Karena kalau Pak Heldi memang melakukan itu percepatan pembangunan, kenapa tidak dipacu aja kan yang ada UPD yang ada, staf ahli yang ada. Kalau menambah struktur bukan mempercepat, menambah jalur dong ya. Malah menurut saya ini akan menjadi suatu kegamangan. Baru. Iya, kegamangan. Di satu sisi tim percepatan ini kan belum tentu juga menguasai di dalam urusan persoalan administrasi birokrasi pemerintah. Nah, di satu sisi lain juga UPD ini kesannya mungkin merasa dilangkahi. Kan gitu. Pada saat mereka bekerja pun semaksimal mungkin misalnya sekuat tenaga, tapi nanti yang dapat nama juga mereka, kan seperti itu kira-kira. Jadi kan akan jadi masalah baru. Rivalitas baru. Betul. Gitu kan menurut saya ya, tapi ini kan mudah-mudahan ya tidak terjadi, tapi ya seperti terlihat seperti itu. Tidak ada muncul inisiatif-inisiatif yang membuka bagaimana PAD bisa menaik, PAD-nya bisa naik, ya peluang-peluang tenaga kerja harus dibuka sekian ya selebar-lebarnya, belum terlihat. Padahal ada beberapa hal contoh, misalnya kalau memang tujuan pemerintah mendongkrak PAD, kenapa dia lebih konsentrasi kepada persoalan dorong-dorong kursi roda misalnya. Kita sepakat bahwa pemerintah itu sayang sama rakyat, yang lumpuh ya harus diperhatikan, tapi nggak mesti lebay dia harus turun langsung dorong-dorong tiap hari begitu kan. Jadi sorotan publik dan itu sifatnya hanya menyalurkan. Jadi kalau saya sih agak mengarah kepada pelecehan, karena dia sebagai orang wali kota, kayak kurang pegawai yang lain atau kecamatan lah, lurah kan gitu, ada wilayah masing-masing. Kalau Kang Yadi misalnya wilayah lurah Ciwandan misalnya, kan bisa diperintah oleh wali kota, nggak usah wali kota turun langsung, karena sudah ada kewajiban mereka kan gitu. Jadi ini yang saya lihat ya lebay gitulah. Artinya bahwa pemimpin ini kepemimpinan Heldi mengedepankan pencitraan ketimbang substansinya, menurut Abang gitu. Ya, kan seharusnya beliau ini bukan lagi menarik simpati masyarakat, tetapi sekarang harus memberikan bukti realisasi, mau pungutan pajaknya segala macam. Itu realisasi ngasih kursi roda kan? Betul, realisasi kan personalnya masyarakat. Terhitung dari sekian ratus ribu orang kan hanya beberapa lah gitu. Jadi semua itu penting, tapi kan maksud saya ada beberapa hal yang dikejar ini lebih penting. Artinya kalau ngasih kursi roda sama yang lain yang dilakukan gitu. Ya, karena kalau wali kota itu mengajar bagaimana PAD ini bisa kedongkrak, tentunya yang beliau janjikan KCS juga kan nggak akan bermasalah tentunya. Ya kan, karena ada masukan-masukan yang luar biasa. Contoh, saya kasih contoh aja. Sekarang tidak ada yang saya lihat audit atau investigasi perizinan air bawah tanah misalnya. Seluruh industri itu ada izin bawah tanah, air bawah tanah. Coba bisa dilihat nggak? Dibuktikan di masyarakat berapa sih satu perusahaan tuh izin yang diizinkan oleh pemerintah. Lalu di dalam perusahaan itu ada berapa titik? Betul nggak? Apa ada 4 titik terus izin 4 titik? Kan ini jadi masalah. Dan ini kalau di audit ini kan jadi income besar gitu. Lalu dikasih meteran, walaupun mungkin ada bermodal dikit, tapi itu menjaga kebocoran-kebocoran yang justru merugikan pemerintah ini. Ini kan jasa lah ya, artinya jasa retribusi yang harus diambil nih oleh pemerintah gitu. Kalau pemerintah daerah maksudnya, kalau pajak itu kan masuknya ke pusat kan gitu. Kalau retribusi harus diambil. Langkah-langkah lain bagaimana segera sekarang kayak PCM atau pelabuhan segera mungkin melanjutkan kerjasama seperti pemimpinnya terdahulu Pak At sudah melakukan kerjasama dengan Pelindo. Biarkan saja motornya, tapi jasa pelabuhannya, retribusinya semua diambil oleh daerah gitu loh. Stok filenya, pergudangan, semua mau. Kalau memang nggak punya modal kan tinggal CO.
atau seperti apa? Kerjasama dengan yang punya modal, dia bikin nanti 20 tahun kemudian jadi milik pemerintah daerah. Iya, memang ada beberapa berkembang ketika kemudian pemimpin baru muncul, Bang. Ya. Salah satu bukan penyakit ya, yang saya muncul adalah membuka program baru, bukan menyingkirkan ya, yang lama sudahlah gitu. Padahal saya apa yang sudah dikerjakan terlepas bahwa itu banyak persoalan. Buat saya pemimpin yang baik adalah hal yang mubazir menjadi manfaat, kan begitu ya. Yeah. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yeah. Nah, tidak ada balas dendam lah begitu. Nah, Abang kalau melihat sebagai salah satu orang Cilegon yang hidup dari kepemimpinan terdahulu sampai sekarang. Yeah. Ada perbedaan apa, Bang, yang Abang lihat dari Pak Aat ke Pak Iman sampai sekarang ke Pak Heldi? Yeah. Ke Pak Edi termasuk ke Pak Heldi. Ya sangat jauh lah. Saya bukan memuji bagaimana Pak almarhum Pak Aat Sapat ya. Beliau ya kalau boleh saya sampaikan sangat cerdas. Bagaimana membuat satu bahasanya konsep-konsep yang memang betul-betul realisasi, walaupun di beberapa sisi konsep itu ada beberapa sisi kekurangan manusiawi. Tapi yang saya lihat ada beberapa konsep-konsep kayak contoh Lingkar Selatan. Lingkar Selatan kalau Pak Wali Sepuh dulu tidak melakukan itu, bagaimana sekarang kita lihat Cilegon kemacetannya, dan dirasakan betul oleh masyarakat. Ya kan, NJOP yang tadinya sekian jadi sekian itu kan luar biasa peningkatannya. Ruang ekonomi baru. Nah, belum lagi arus perputaran ekonomi. Di hampir seluruh masyarakat Cilegon, saya kira kalau untuk Lingkar Selatan hampir semua sejahtera. Nah, yang kedua pelabuhan. Satu-satunya daerah yang meletuskan atau memunculkan Perda nomor 1 tahun 2001 tentang pelabuhan hanya Cilegon. Walaupun pada akhirnya kan dibubarkan karena bertentangan dengan PP 69. Ya. Nah, itu kekurangannya. Kenapa? Beliau terlalu buru-buru, tapi konsep-konsepnya luar biasa. Training dulu ada, namanya prioritas. Dan sekarang hanya PKL atau magang-magang yang dipaksakan, tapi dibiarkan endingnya. Tidak dilakukan kerjasama bagaimana supaya ada setelah hasilnya PKL ini masyarakat yang pengangguran itu dihantarkan sampai bekerja, nggak ada. Kalau Jalan Pahat kan sampai berani menandatangani rekomendasi untuk masyarakatnya ada, saya pernah ngantar soalnya. Itu sampai-sampai ibarat ada bahasa penekanan, dan itu memang penting. Jadi kalau yang saya lihat perbedaannya sangat berbeda. Sangat berbeda. Kekuatan figur ya. melekat. Kalau Pak Aat kalau dikritik kan dengan kita bukannya menjauhin, malah kita diundang, diajak diskusi bagaimana, lalu nyambung gitu kan. Walaupun bertubi-tubi kita nyerang, ya pada akhirnya ya begitu kita buka komunikasi, termasuk Pak Iman juga kurang apa saya dengan Pak Kang Isbat, ya kan, tokoh aktivis Cilegon, bagaimana salah satu pemuda. Saya undang tuh nggak ada kabar. Kang Isbatullah ini kan luar biasa, ya kan? Ya. Tapi begitu dari komunikasi. Dari zaman mahasiswa, Bang. Ya. Beliau senior saya di Bandung. Ya, artinya kalau cerita perbedaan tadi, kita kembali kepada pemimpin masa lalu, ya dengan Pak Heldi, ya mungkin kita belum lihat ya ke depannya. Tapi baru mulai saja kekisruannya sudah ada gitu kan. Muncul yang sangat luar biasa. Hal yang remeh-temeh lagi yang muncul. Remeh-temeh tapi ini serius gitu loh. Serius. Serius. Kenapa? Ya ini kan sanksi sosial lah. Jangan sampai nanti kita ajukan ke Dewan supaya Dewan melakukan pemanggilan, bisa mempertanyakan untuk melakukan hak interpelasi. Ya kan? Dewan punya hak dan ada aturannya. Tapi kalau sampai terjadi itu bagaimana? Ya nggak bagus juga, maksud saya. Ya tolonglah evaluasi, jangan sampai kita mengarah sampai ke sana. Kita juga nggak mau lah pemerintah kita ya capek gara-gara ya selalu ngurus-ngurusin yang persoalan begini begitu. Ya cobalah diskusi yang betul, tapi langkah sekarang bagaimana pemerintah yang baru ini dalam merancang anggaran jangka menengah ini, ya kan, dasarnya harus jelas dari rancangan anggaran dari jangka panjang. Jadi kalau menceng dari itu artinya kan sudah menyalahi, karena masa RPJP dulu masih berlaku sampai berapa tahun ke depan, sampai mungkin 2026.
2025 baru dimunculkan. Nah sekarang baru berapa tahun kan gitu, 16 tahun sampai 17 tahun. Artinya masih ada jeda waktu yang sangat panjang. Kalau Pak Heldi tiba-tiba menceng dari RPJP, ya artinya nggak bisa juga. Harus mereka beliau melanjutkan contoh programnya misalnya Lubang Sari harus dilanjutkan. Kenapa Wanasari harus dilanjutkan? Karena itu uang rakyat sudah digulirkan oleh pemerintah yang lama. Pertanggung jawabannya. Ya, ada pun nanti ada kekeliruan-kekeliruan yang memang pernah terjadi karena manusiawi, faktor itu manusia. Yang beresin. Harus dievaluasi, tapi bukan dihentikan, tapi tetap dilanjutkan gitu. Terus jangan ada tendensi lah gitu. Tetap yang namanya jasa itu kan pasti ada, diajak bicara orang-orang yang pernah terlibat dalam urusan itu kan. Kalau memang ada kekeliruan ya benerin lah. Sekarang kan beliau wali kotanya. Kalau memang melihat dari awalnya salah ya jangan ditendang gitu kan. Kalau salah kan tahu mana yang benar. Cari gimana supaya benar. Solusinya ya artinya diluruskan. Terus sementara ini abang belum pernah dipanggil, diajak diskusi gitu. Ya kalau saya sih kan siapalah, teman kan ada orang-orang yang penting harus diajak ngobrol. Kalau saya kan mau buat Pak Heldi mungkin bukan siapa-siapa, ngapain harus dipanggil. Kalau dipanggil gimana? Ya siap-siap aja, nggak ada masalah. Dari juga teman ngopi saya dengan Pak Heldi. Nggak ada masalah. Setelah jadi wali kota belum diajak ngopi nih? Belum. Jadi, baru kemarin saya silaturahmi ya, dalam rangka silaturahmi diskusi lah gitu. Tapi saya yakin Pak Heldi juga dengan jajaran pemerintah tahu bahwa kami pada dasarnya bukan kepentingan politik yang disampaikan Kang Yadi tadi bahwa saya 02, bukan. Ini betul-betul murni perjuangan untuk masyarakat dan tidak ada kaitannya. Saya sudah selesai dengan itu karena saya juga membela 02 murni dari hati. Di pilkada Ya? Di pilkada juga kan abang beda. Ya beda, tapi kan kalau wali kotanya sudah Pak Heldi pasti dukung. Sudah saya sampaikan itu. Jadi dukungnya dengan cara mengawal tadi. Betul, mengawal artinya tetap program-program yang harus lanjutkan. Kami juga punya kepentingan masyarakat Rawa Arum. Toh suara PLD juga bagus di sana. Ya, Rawa Arum juga jadi satu aset pemerintah juga. Harus kan diberikan ruang lah prioritas untuk pembangunannya sesuai. Kan kemarin kalau saya lihat Pak Heldi itu beberapa sebelum dilantik ya. Iya. Beberapa studi banding. Salah satunya ke yang ramai itu ke Banyuwangi. Di sana tuh Bang dulu daerahnya seperti apa ya? Kata orang Sunda bilang hiem apa sunyi apalah gitu ya, sepi lah gitu. Sekarang berubah jadi kawasan yang luar biasa bahkan menjadi daya tarik wisatawan. Nah Cilegon sebenarnya kan abang ada harapan ketika wah jangan-jangan nih Cilegon nanti cantik, ada tempat wisata dan sebagainya termasuk Situ Rawa Arum. Dan kalau lihat kan Situ Rawa Arum salah satu tempat yang banyak orang bilang itu kawasan yang kalau kita masuk kayak bukan di Cilegon ya, cantik segala macam. Iya. Harapan abang soal Situ Rawa Arum sebenarnya gimana sih di pemerintahan Heldi? Ya bukan hanya pemerintahan Pak Heldi ya, dari awal kami berharap bahwa Rawa Arum pertama harus diselamatkan. Nah tujuannya supaya apa? Ya itu tadi, pertama untuk meningkatkan nilai taraf hidup masyarakat sekitar. Kedua juga supaya penyakit-penyakit yang tadinya banyak sampah, nyamuk segala macam itu ya akan jauh lah dari situ kan. Ya selain itu juga kita bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mendongkrak PAD. Kalau Rawa Arum dijadikan wisata yang unggulan, ini kan akan jadi primadona, tentunya itu nggak bakal bisa dipungkiri. Ya kan, artinya pasti arus deras masuk wisatawan itu luar biasa. Tinggal kita mengemas bagaimana ini untuk masyarakat lingkungannya, lalu meningkatkan UMKM-nya untuk kulinernya, kan ini juga akan jadi pembahasan yang sangat luar biasa. Berdampak kepada budaya karena kita akan mengenalkan budaya-budaya Cilegon, Banten khususnya, yaitu kepada pengunjung-pengunjung yang ada di Situ Rawa Arum. Yang selanjutnya bahwa Rawa Arum tahun kemarin sudah disurvei bisa atau sudah masuk kategori yang layak untuk pelatihan latihan dayung untuk untuk menciptakan atlet-atlet dayung sampai tingkat nasional. Gitu. Ini kan luar biasa. Sudah survei dari tingkat nasional bahkan. Pemkot tahu juga. Sudah, bahkan kami sudah kerjasama dengan Podsi. Pemkot pun pasti sudah dengar karena kadesnya sudah tahu. Podsi aja kantornya sudah saya tempatkan di Rawa Arum, tanpa membangun saya ngebangun. Gapura LSM Gapura yang bangun ya tanpa biaya dari Pemkot kita tempatkan di situ tanpa sewa. Jadi itu rencana bulan depan kita ada pelatihan khusus untuk atlet-atlet muda, anak-anak Cilegon. Diundang lah wali kotanya, Bang.
Ya bukan diundang, harusnya beliau nanti yang buka. Iya. Iya ya. Ya di luar persoalan inilah, karena kita kritik ini kritik membangun, ya tidak ada sebenarnya tendensi pribadi, tidak ada. Kalau saya diajak Pak Heldi ngopi ya santai aja, nggak ada masalah kok. Nah Pak, kalau kita lihat apalagi kan Pak Heldi dan Pak Sanungji ini tidak 5 tahun Pak, Iya. 3 tahun 8 bulan kalau tidak salah, karena sampai 2024 ada pemilu gitu Pak. Nah, dengan tahapannya sekarang berarti sudah hampir setengah tahun, 4 bulan 5 bulan nih ya. Iya. Abang melihat di lapangan, lalu kemudian dengan program yang begitu banyak. Kalau lihat dari realitas lapangan, abang optimis atau berjalan atau gimana? Kalau Pak Heldi ini melakukan koordinasi yang tepat kepada orang-orang yang tepat, saya yakin optimis. Maksudnya kalau memang mau melakukan koordinasi kaitan dengan birokrasi pemerintahan, harus kepada orang-orang yang mempunyai ilmu ya administrasi pemerintah, dan memang yang loyal terhadap Cilegon, bukan di luar Cilegon. Ya saya kan kurang yakin sekarang ada orang-orang ditarik tenaga ahlinya kan di luar, banyak luar Cilegon. Sementara banyak orang-orang yang potensi yang sudah lama tahu tentang Cilegon, kalaupun tuh ada dilihat dari kekeliruan, kekurangan itu tinggal tambahan aja. Artinya sudah secara emosional sudah cukup lama senior-senior kepala dinas tinggal ditertibkan aja, yang tadinya ini nggak sesuai dengan fungsikan yang tempatkan sesuai fungsinya. Right man on the right. Gitu, tinggal di rotasi aja yang benar gitu. Misalnya sarjana hukum ya dia dihukum lah, jangan urusin pariwisata kan, seperti itu kira-kira. Ya kan selama ini kan persoalannya tidak tepat gitu kan. Nah mungkin Pak Haji Heldi juga melihat itu, tapi bukan berarti menggantinya dengan orang yang jauh dari persoalan yang sudah ada. Ini kan jadi nol lagi gitu. Wah, harusnya dia perbaikin bagaimana membuat suatu loncatan, ini dari nol gitu kan. Karena dia baru berpikir, baru konsep lagi. Tapi kalau yang sudah ada ini kan tahapannya mencari bagaimana loncatan. Yang tadinya sudah ada dipertahankan, lalu bagaimana meloncat ini yang tadinya PAD 2 triliun bisa dihajar, dikejar bisa 5 triliun misalnya. Nah kan harus ada input, baik dari UPD, masyarakat, ya kan gitu. Dengan yang lain, contoh lah masalah pajak aja. Kan pajak aja kalau itu betul-betul dilakukan, itu ada 2 pajak ya kan, ada BPHTB, ada IMB kan gitu. Coba kalau itu betul-betul diinvestigasi, dilakukan investigasi, kalau misalnya KS saja 4 SPPT aja bayar, itu udah separuhnya. Betul. Jadi kalau misalnya harga NJP sekarang berapa, dulu berapa, disesuaikan dengan harga baru, investigasi semua kan, evaluasi, diperbarui semua, dan itu akan jadi loncatan-loncatan yang luar biasa. Yang kedua, ada yang kita lihat sekarang, kita pantau, sering kita laporkan ke Dinas Perhubungan, jangan Pak Edi sudah saya sampaikan. Saya sangat miris, ada angkutan-angkutan industri dari 100 industri yang kota Cilegon mendominasi 80% di luar kendaraannya. Ada Surabaya, pajak kendaraan itu. Padahal itu kan bertahun-tahun, puluhan tahun pool kendaraannya ada di Cilegon dan merusak jalan-jalan alternatif di Cilegon. Pajak provinsi itu Pak. Nah ya, tapi kan ada bagi hasil. Kalau itu bisa dilakukan antara Samsat, pemerintah daerah ya kan. Nah maksud saya ada laporan dari pemerintah daerah melalui Satpol PP mau Dinas Perhubungan kerjasamanya, itu ditegur. Yang punya pool kendaraan harus ada pergubnya kan, 3 bulan berturut-turut harus masuk kepada perpanjang kepada daerah Provinsi Banten, dan itu salah satu kerjasama yang bisa bagi hasil, dan itu dongkrak. Yang kedua, pajak-pajak makanan dan distribusi makanan tadi ya harus dikontrol semua. Yang tadinya dihitung langsam misalnya, ya sekarang harus berubah. Katanya Cilegon baru, yang dulu langsam, evaluasi harus dilakukan juga, audit langsung. Karena semua masyarakat Cilegon maupun luar Cilegon kalau makan di Cilegon itu pasti kena PPN tuh 10%. Lah ini bagaimana ngontrolnya? Nah itu yang harus jadi diskusi yang betul, supaya masyarakat sudah dipungut pajak bayarannya jangan sampai digunakan untuk menggaji karyawan mereka, digunakan oleh para pelaku-pelaku usaha di luar Cilegon kan. Gitulah, ini pemerintah daerah harus bangkit, yang membangkitkan gairah Cilegon baru ya harus ada gitu. Nah ya ini yang sikap-sikap yang saya belum lihat, malah sekarang yang saya lihat sepeda gitu kan, bawa kursi roda, ya bukan nyindir, artinya ini menurut saya terlalu berlebihan lah.
Walaupun ada beberapa hal-hal positif yang menurut beliau sering kerja lembur-lemburan. Saya nggak tahu ngerti lembur apa sampai malam itu. Ya kan? Jadi kira-kira seperti itu. Oh, jadi orang sekarang tahu yang lembur-lembur pulang malam itu ya? Ya karena beliau cerita. Yang sekarang lagi miris, Kang Yadi, kita ini kan bagaimana juga harus menghormati keputusan pemerintah tertinggi di negara kita, ya, Presiden. Presiden sudah mengeluarkan instruksi bagaimana seluruh masyarakat agar tidak melakukan mudik, ya kan, agar tetap menjaga tidak ada kerumunan, dan itu instruksi. Sampai masyarakat yang mau pulang mudik aja nggak kepengen banget, sampai dilakukan oleh masyarakat yang kepaksa gitu, ngikut. Di sisi lain pemerintah daerah sekelas Pak Heldi melakukan kemarin menghadiri undangan, melakukan festival di salah satu tempat fasilitas negara, berkerumun ratusan orang. Ini kan kalau menurut saya ini sudah melakukan pembangkangan. Kalau sampai ada bahasa pemerintah daerah melakukan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah yang sah, atau melakukan atau mengabaikan keputusan pemerintah yang sah, itu kan dalam kurungnya makar, ya kan. Jangan sampai masyarakat menilai itu. Banyak kemarin ada kunjungan presiden, gue sepeda, dia buka masker, pakai posting ribut kan. Nah ini kan yang hal-hal yang menurut saya harusnya dilakukan jadi dilakukan gitu loh. Jadi ya agak miris Pak Heldi ini, kadang-kadang saya kasihan sebenarnya. Ya kenapa? Kasihan sama Pak Heldi? Lah kalau nggak kasihan nggak mungkin kita kritisi. Oh, iya. Nggak mungkin saya ngomong, saya buat surat aja ke presiden, surat terbuka bahwa dia sudah melanggar kan gitu. Tapi kita kan hanya kritis itu supaya beliau tahu, oh ya benar ini melanggar. Artinya kita umpamakan di rumah tangga saja, ada berapa anaknya yang diam kalau orang tuanya salah, ada yang protes kan gitu. Tergantung dari karakter si anak. Kalau saya kan karakter Judas gitu kan. Suka jutek protes, ya. Suka, bukan jutek, suka apa ya, suka protes terus gitu ya. Rewel. Ada yang asal seneng, ada asal bapak seneng, kalau saya nggak mau. Mau biar saya dibilang cerewet los, tapi buat kebaikan. Tapi kalau itu nggak mau dilakukan ya terserah saja. Toh juga bukan kami yang hukum kan gitu. Kalau bicara nanti ada pelanggaran, bahwa itu nanti pelanggaran daripada konteks secara administrasi, pidana, perdata maupun sosial, ya tinggal nanti resikonya Pak Heldi. Saya sih berharap tidak ada lah arah yang sampai mengarah kepada persoalan sisi hukum, ya kan. Mau itu sanksi hukuman, sanksi sosial nggak boleh lah. Karena bagaimanapun ya kita ini kan masyarakat. Betul. Nah tadi abang beberapa kali menyebut soal tim ahli ya. Saya juga nggak hafal sih tim ahlinya siapa aja, tapi saya dengar itu ada. Dan tadi abang bilang kan persoalannya bukan ketika bicara tentang pemerintahan tidak ada artinya daerah dan pribumi atau non pribumi gitu ya. Ini adalah soal kapasitas misalnya. Betul. Nah, dari sisi itu abang melihatnya gimana? Apakah ini sebetulnya posisi staf ahli seperti apa sih menurut abang yang abang pantau di Cilegon? Ya buat saya sih, atau abang harusnya masuk ke situ kali? Enggak, saya kalaupun diminta juga nggak mungkin mau. Karena saya melihat potensi-potensi yang sudah ada itu sangat mumpuni ya, ada lah. Cuman tinggal ada staf ahli kan, dan bukan orang-orang yang bodoh di Cilegon itu banyak. Cuman tinggal disesuaikan dengan fungsinya saja. Karena beliau-beliau kagok itu kadang-kadang dia ditugaskan tidak sesuai ilmunya. Ya saya sampaikan tadi, ya kan, untuk dia jadi kepala dinas perhutanan, misal pertanian, dia backgroundnya sarjana misalnya kan gitu, atau ekonomi, dia kan harus dengan sesuai gitu. Yang saya lihat seperti itu. Dulu kan Pak Heri backgroundnya dari hukum, dia megang di mana coba, dinas pariwisata, yang nggak nyambung. Kalau saya sih begitu ya, ini dievaluasi lah gitu kira-kira. Sekarang udah di mana tuh? Nah ya ini kan ini gambaran saja, contoh, tapi bukan berarti saya menjelekan. Nah itu suatu kebutuhan, kalau memang mumpuni nggak ada masalah. Tapi pada saat itu dia tidak mampu dalam menjalankan tugas karena bidangnya memang nggak sesuai dengan ilmunya tadi, ya harus dievaluasi gitu. Nah di dalam perjalanan Pak
Heldy Sanuji ini ada pembentukan tim tenaga ahli, menurut saya ya belum tepat lah. Ada satu, menghamburkan anggaran, kok seserius amat sih Cilegon ini sampai harus ada tenaga ahli. Nah kalaupun itu memang harus dilakukan, itu sah saja, itu kewenangan wali kota. Tapi duitnya dari mana pos anggarannya? Ya kata si A begini, ya saya kan wali kotanya. Kamu apa saya wali kotanya? Ya bukan begitu, maksud saya harus dibicarakan dengan tingkat legislatif, ya dibicarakan anggarannya posnya dari mana. Kan gitu, kira-kira darurat enggak ini? Kalau memang harus darurat dan memang itu begitu diangkat tenaga ahli itu bisa mengembalikan atau bisa melakukan target-target loncatan tadi, saya kira nggak ada masalah. Ya. Tapi sebaliknya saya lihat sekarang begitu diangkat tenaga ahli nggak ada fungsi apa-apa. Oh, udah ada staf ahli wali kota ya? Iya, malah kalau lebih turun wali kotanya yang lebih, ya sampai lembur-lembur untuk apa? Saya melihat kalau Pak Wali Kota sampai lembur-lembur tenaga ahlinya ada untuk apa? Udah ada tenaga ahli lembur juga. Iya, mending bonusnya buat Wali Kota Cilegon kan nggak usah pakai tenaga ahli, betul nggak? Iya. Gitu. Ya itu yang menurut saya kasihan, Pak Heldy, kasihan lah. Gitu. Udah ada tenaga ahli tapi masih lembur juga. Ya kalau saya sih berharap ada satu pintu, satu payung, dibuat semacam birokrasi pemerintah ini ya mata rantainya tidak terputus. Yang selama ini terputus dari UPD misalnya, kita ada program satu pembangunan di konsep untuk pariwisata, antara pariwisata, PU, terus ada di situ tata kota, ada dinas perhubungan, lainnya kan segala macam, itu kan harus satu pintu koordinasinya, sinergi lah. Nah yang lama-lama kan ada beberapa terputus sinerginya. Nah kalau bicara Cilegon baru harus diupayakan itu harus sinergi. Kalau membahas pembangunan apa ya harus semua duduk bareng gitu kan. Ada yang baru Bang, kursi roda. Ya kursi roda itu baru. Memang kita anehnya wali kota yang dorong gitu kan. Sampai pejabat ya? Ya, jadi kalau wali kota bawa beras, bawa uang langsung sih saya kira nggak ada masalah. Ya kan dibawa langsung wali kota seperti Umar bin Khattab lah gitu. Tapi kalau kursi roda butuh nggak butuh. Memang saya yakin butuh masyarakat. Dan itu juga saya salut, cuman saya nggak menerimanya itu seorang wali kota yang suruh nuntun. Padahal semua tahu. Kelihatan itu Bang, pro rakyat, apa mau turun ke lapangan. Ya kalau memang mau kelihatan pro rakyat, janji dia apa? Itu aja dibuktikan dulu. Janjinya. Iya, janji pertama sebelum jadi wali kota itu apa? Ya kan? Bahkan bahaya kalau misalnya ya katanya turun ke jalan tapi realisasinya tidak bisa dipenuhi, bahaya malah ya? Ya bahaya buat di dunia sih saya pikir nggak ada sanksi sosial paling. Tapi kalau di akhir kan dituntut. Kan bisa-bisa sanksi, kalau politik kan ada sanksinya, nggak kepilih lagi misalnya. Ya itu Allah yang gariskan, masyarakat juga menentukan. Karena masyarakat sekarang udah pinter, ya kan? Itu tapi jangan sampai juga nanti menganggap bahwa Pak Heldy ini membuat suatu janji-janji cuman buayan. Itu kan cuma karena pengen dipilih, ya kan nggak bisa juga. Kita juga nggak mau sampai berasumsi ke sana. Nah cobalah disampaikan ke masyarakat, kalau memang waduh ini uangnya nggak ada, ya sampaikan bahwa Cilegon nggak mampu setelah saya duduk jadi wali kota ternyata begini, kan gitu, kan berbeda. Saya di luar sekarang belum duduk jadi wali kota melihat wih banyak nih APBD, setelah duduk rupanya waduh nggak cukup. Tapi sudah kandung janji, tinggal sampaikan. Mau live, mau apa, ya kan? Mau disampaikan melalui wakil rakyat bahwa atas nama pemerintah Heldy Sanuji memohon maaf terhadap masyarakat yang dulu pernah janji, akhirnya tidak bisa menepati. Dan perlu disampaikan permohonan maaf itu, tinggal masyarakat menerima atau tidak. Gitu. Syukur-syukur kalau menerima semua selesai, kan gitu. Nah. Ada upaya review, ya dilakukan saja review program, ya yang dulu, ya tapi harus ditarik itu KCS, jangan dibiarkan dipegang, udah dipegang, beri harapan. Bahkan ada yang bahasa ini jadi ATM langsung transfer ke kartunya. Ada video masyarakat yang mengadu ke saya, ke lembaga kami, dan itu semua buat dokumentasi. Dan kami kalau itu sampai Pak Heldy membiarkan, akan kami lakukan gugatan. Oh, kartu KCS itu yang dibagikan waktu kampanye itu ya? Sebelum Pak Heldy terpilih itu kartu sudah disebar kepada simpatisan, ya, tanda kutip, kepada simpatisan, bukan kepada seluruh
masyarakat. Itu udah aktivasi itu ya kartu itu? Ya? Belum aktivasi kan kartu itu? Sudah pasti. Dan sampai sekarang masih dipegang masyarakat. Dan itu yang dijanjikan. Jadi kalaupun itu direalisasikan ya nggak boleh. Kecuali Pak Heldi pakai uang sendiri gitu loh. Iya harus pakai uang pribadi itu karena dia janji sebelum menjabat dari wali kota. Jadi tidak bisa mewakili pemerintah. Oh. Gitu. Oke Bang, terakhir mungkin saya tanya. Dengan ini kan pemimpin baru ya, baru 4 bulan 5 bulan. Harapan bahwa Cilegon seperti apa yang dijanjikan oleh Heldi masih Abang kuat optimis sebagai masyarakat, sebagai tokoh ya, atau Abang melihatnya bahwa apa yang harus dilakukan Heldi evaluasi selama baru berjalan itu? Yang pertama melakukan komunikasi dengan para tokoh masyarakat, dengan para parlemen, ya kan, SKPD yang ada, supaya pada saat gagasan-gagasan program yang dilakukan Pak Wali Kota ini tidak tersendat. Karena kami khawatir kalau itu dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa melakukan komunikasi. Contoh kemarin program Pak Wali itu bagus, kayak mendirikan SMP segala macam itu pun bagus. Kami salut itu. Sebelumnya belum ada. Cuman ya kami juga akhirnya geli, ya kan? Ya pada saat mendirikan SMP masyarakat menolak. Kan sebelumnya nggak ada, zaman Pak Iman, zaman Pak At malah seneng kalau ada pembangunan. Nanti kenapa? Ya, kenapa karena itu? tidak ada komunikasi. Harusnya kan ada sosialisasi. Ditempuh tahapannya itu sosialisasi, ya kan? Disampaikan ke parlemen anggarannya dari mana, terus bagaimana untuk seperti apa, kan harus jelas dulu. Sehingga tidak tersendat dengan hal-hal yang justru menurut saya itu sangat remeh lah. Gitu kan, programnya bagus tapi kok ditolak, ini kan jadi masalah. Keburu realisasi kali. Artinya di situ gagal di komunikasi, maka perlu komunikasi, koordinasi, lalu sosialisasi. Tahapannya itu dilakukan terus supaya baru eksekusi ya. Nah, baru dilakukan teknisnya. Gitu. Banyak persoalan kalau memang daripada numpang sebenarnya bisa langkah-langkah tahapan yang dilakukan dengan misalnya ada tuker guling, ya kan, atau ruslah. Karena apa? Ada tanah-tanah bengkok yang dikuasai pengusaha-pengusaha. Ya sudah lo pakai aja. Yang penting ganti saya pengen bikin SD ini di sini. Kan itu. Dilakukan komunikasi dengan parlemen. Kan itu nanti karena tanah bengkok ya harus sepengetahuan rakyat ya melalui parlemen. Disahkan diketuk palu oleh dewan. Kan bisa tersenyum wali kota. Kan gitu. Persoalan nanti itu bangunan seperti apa, saya kira nggak ada masalah. Uang 2 bulan kayak ngebangun selesai kok kalau ada duitnya mah. Tapi jangan juga dipaksakan belum ada duit dibangun nanti. Ya sampai sekarang kan ada SMP masih numpang, kan jadi lucu kan. Jadi kenapa dipaksakan gitu. Nah ini menurut saya kurang baik lah. Nah yang selanjutnya harus melihat daripada sisi aturan pemerintah pusat maupun daerah atau perwal yang sudah dijalankan yang sebelumnya, karena itu nggak bisa dibatalkan serta merta atau diabaikan begitu saja. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, dasar rancangan pembangunan jangka menengah ini kan harus ada dasarnya dari rancangan pembangunan jangka panjang. Abang lihat ada yang berapa yang miss gitu ya? Ada menceng. Kalau ini ada yang tidak dilanjutkan, ditutup begitu saja, ini kan berarti tidak menjalankan. Dan itu nggak boleh. Dan itu aturan. Berarti Pak Heldi nggak ngerti aturan. Kalau sampai itu nggak dijalankan. Kalau memang harus ada yang dievaluasi, lakukan evaluasi. Secara teknis dirubah seperti apa tuh hak kewenangan prerogatifnya Pak Wali Kota. Mau siapa yang menuju pelaksana silakan sah saja. Kayak kemarin ribut-ribut orang ini, orang saya sih profesional nanggapinya. Selagi itu membawa memang untuk tujuan mengembangkan kesuksesan kota Cilegon, mau siapapun memimpin PJM buat saya nggak ada masalah. Tapi prioritaskan orang lokal. Prioritaskan orang lokal tentunya yang mumpuni. Masa dipilih sekian ribu orang nggak mampu, dievaluasi dulu oleh wali kota, ya kan? Ada timnya di situ melihat bahwa orang Cilegon mampu. Kalau sudah tidak ada ya orang luar nggak masalah, tapi ditawarkan dulu lah, karena dicari dulu gitu. Toh
di dalam Cilegon ini juga ada kebutuhan Pak Heldi juga perlu dukungan positif ya, bukan negatif. Artinya dukungan bagaimana program-program Pak Heldi nanti akan disuguhkan konsepnya kepada pihak-pihak lembaga tadi supaya meloloskan atau menjalankannya ini nggak terlalu jadi hambatan. Kekuatan politik lah. Nah, kekuatan politiknya tapi betul-betul yang profesional kan beliau bisa tegas. Saya nggak mau main-main ya. Saya minta orang Cilegon tapi profesional. Kan tegas. Kalau nggak sikat, nggak ada masalah. Jangan ada tendensi ini seolah-olah kayak balas dendam gitu. Ya mohon maaf ya, kelihatan seperti itu. Tapi kalau omongan saya salah ya ini namanya kita asumsi. Jadi bukan kita menghakimi, tapi melihat dari sisi itu saya nggak pas lah gitu. Oke lah. Wah, Bang Hussein kalau udah ngomong gitu. Dan tentu kita berharap juga apa yang dijanjikan Pak Heldi menjadi manis ya, berbuah manis, bukan berbuah apa Bang? Dia bilang jangan sampai kayak lebay, cuma jadi drama, pencitraan, kemudian kecewanya berat lah begitu ya. Dan, jangan habis manis pada dibuang lah gitu. Oh gitu Bang ya. Baiklah, demikian wawancara saya dengan Kang Hussein Saidan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.